Halo semuanya, selamat datang di channel Millions. Dan di video kali ini aku akan bahas soal tipe-tipe format sebuah ilustrasi. Sebenarnya aku agak bingung ya mau tulisnya kayak gimana, karena bisa aja ini misleading. Tapi kalau misalnya kalian tonton sampai habis, pasti kalian akan mengerti, oke? Nah, jadi di sini aku presentasinya pakai Affinity Designer ya, supaya kita familiar aja. Sabtu 2 minggu lalu itu aku pakai yang namanya OneNote dan pakai pen tablet juga. Jadi tulisannya itu agak acak ya. Nah, misalnya kalau udah tonton video ini, tolong komen di bawah kalau kalian suka dengan cara presentasi ini. Nah, sekarang kita akan next ke slide berikutnya. Nah, perlu diketahui bahwa ilustrasi itu dapat dijadikan sebuah produk. Nah, buat kalian yang pemula atau baru terjun di dunia ilustrasi, kalau di channel ini Vector Illustration ya, kalian itu punya peluang untuk berpenghasilan di bidang ilustrasi. Nah, di sini aku nggak akan bicara soal bisnis yang berkaitan dengan ilustrasi, enggak ya, karena di channel ini lebih ke tekniknya. Oh ya, di sini garis besarnya adalah digital product dan physical product. Tapi aku pisahin yang lain-lainnya supaya kalian juga lebih paham. Nah, jadi contohnya itu seperti stiker, digital product, poster, packaging, physical product, dan entertainment. Poster dan packaging itu udah termasuk di physical product sebenarnya, tapi aku pisahin juga. Jadi kalau misalnya stiker itu kalian temuin di banyak lah ya, apalagi stiker kecil-kecil yang ada nunjukin karakter ya, sebuah karakter atau hewan atau monster gitu. Terus digital product itu yang dijual di marketplace tertentu seperti Freepik, Creative Market, Adobe Stock, dan juga Shutterstock, dan masih banyak lagi. Kalau poster banyak juga kalian temukan di toko online ya kan, apalagi yang udah pakai bingkai, nah itu juga ada. Terus ada yang dalam bentuk packaging. Nah, ini packagingnya akan menarik ya kalau misalnya kita bikin sebuah ilustrasi di situ. Physical product juga itu ada banyak. Ada yang harus kalian bikin dulu ilustrasinya, terus jadi boneka ya, jadi mainan, dan masih banyak lagi seperti buku. Nah, kalau entertainment itu maksudnya adalah kalau kalian follow akun-akun sosial media yang postingannya itu komik-komik kecil, nah itu maksudnya. Jadi ilustrasinya sebagai hiburan, nah dan sebagainya. Oke. Nah, sekarang kita masuk di tipe-tipe formatnya. Poin pertama, casual art. Nah, ini aku bingung mau namainnya apa, tapi maksudnya di sini adalah art yang seperti biasanya yang kalian temukan di sosial media terutama. Biasanya ini dibuat si ilustrator karena dia lagi praktek atau latihan ya kan. Nah, dan juga tujuannya memperkenalkan sebuah objek dalam satu style yang unik. Kebanyakan yang ditampilkan adalah karakter, hewan, dan objek-objek lainnya. Nah, aku akan kasih contoh di akun Instagram aku, misalnya kayak gini. Jadi yang satu-satu objek aja. Nah, aku bikin kayak gini ya karena sekalian aku belajar ya dan mengembangkan style aku. Ya, jadi kayak gini satu-satu objek. Kalau kalian mau search di Google casual art, nah itu akan muncul lain lagi sebenarnya. Ini aku cari casual art. Nah, misalnya kayak gini. Satu-satu objek, ya kan? Seperti itu. Itu banyak ditemukan di sosial media. Oke, lanjut. Yang kedua adalah pattern. Pattern ini dalam bahasa Indonesianya pola. Itu maksudnya adalah objek-objek yang tersusun, ya. Objek-objek. Jadi maksudnya ada banyak objek di sini. Bisa objek yang sama atau yang berbeda. Dan disusun, dirancang sedemikian rupa ya, dengan posisi-posisi yang tertentu hingga menjadi sebuah pola atau disebut pattern dalam bahasa Inggrisnya. Jadi kalau misalnya kalian udah bikin objek dalam style kalian ya, satu objek misalnya hewan ya, nah itu kalian bisa bikin patternnya. Jadi ada banyak banget hewan objek ini dari atas sampai bawah sini, ada banyak banget, bisa berbeda, bisa sama. Nah, itu udah jadi pattern. Kebanyakan ini ditemukan di physical product seperti pembungkus kado ya, pembungkus hadiah. Nah, lanjut yang ketiga adalah icon. Icon ini yang gambar kecil-kecil itu ya, dalam format PNG. Jadi ini sebuah objek dengan style tertentu
yang dibuat dalam ukuran kecil dengan tujuan yang informatif. Nah, sekarang aku akan search di Freepik ya. Biasanya di sini mereka udah buat banyak banget ya. Nah, misalnya seperti ini. Jadi gambar objek-objek kecil ya maksudnya. Nah, ini stylenya itu flat dan warnanya ya satu warna aja ini. Nah, ini lebih berwarna ya, lebih cerah. Tapi di tiap ikonnya itu ada lingkaran-lingkaran. Nah, seperti itu. Kalau kalian punya style yang unik juga, itu bisa dijadikan sebuah icon. Lanjut, yang keempat adalah graphic element. Nah, icon juga sebenarnya udah termasuk di sini, tapi nggak apa-apa, aku pisahin aja. Nah, ini adalah ilustrasi yang dibuat untuk tujuan informatif juga. Biasanya dapat ditemukan di website-website atau buku-buku. Nah, kita coba cari lagi di Freepik. Oke, ini graphic elemennya kayak gini. Nah, ini juga bisa dibilang patternnya. Biasanya di presentasi juga ya, presentasi di website. Nah, banyak juga yang kayak gini. Nah, kayak gini. Selain yang kayak gini ya, yang bentuk-bentuk geometrik kayak gini, ada juga misalnya kayak gini, vector illustration. Sebenarnya yang udah ada di marketplace kayak gini, graphic element juga ya termasuk ya. Nah, yang gambar-gambar kayak gini, nah biasanya itu ada juga di website-website ya. Lalu kita lanjut ke nomor 5, GIF. Jadi ini adalah sebuah ilustrasi atau sebuah objek ya. Jadi satu objek yang dapat dijadikan animasi dalam durasi yang sangat singkat. Ini banyak kita jumpai di sosial media seperti Instagram. Jadi Instagram Reels, Story itu ada fitur GIF-nya. Kalian bisa pakai di situ. Nah, jadi kalau misalnya kalian pengen bikin objek, misalnya ini ya, aku pakai contoh yang kayak gini, bisa. Jadi tangannya gerak, kakinya gerak, atau ekspresinya juga itu bisa. Jadi tipe format ilustrasi juga bisa dijadikan sebuah animasi, tapi dalam durasi yang sangat singkat. Kalau mau lebih advance, mau lebih profesional lagi, ada yaitu film animasi ya. Tapi itu udah jauh banget, kita bahas yang bisa kita jangkau dulu ya, yang pemula masih bisa ikuti. Oke? GIF. Lanjut, 6 adalah logo. Nah, kita ambil contoh di Freepik. Nah, jadi Freepik selain ada tulisannya, ada juga gambar robotnya ya. Nah, ini termasuk ilustrasi juga. Nah, tipe logo ilustrasi. Nah, kita lanjut, yang terakhir adalah skenario. Jadi ini maksudnya adalah sebuah scene ya. Nah, ilustrasi yang menampilkan suatu peristiwa atau kejadian, situasi yang kaya akan cerita. Nah, ini dapat dikatakan sebagai landscape kalau kalian cari di Google ya, landscape art dan storyboard, concept art. Tapi concept art ini kalau kalian cari di Google udah bukan lagi vektor ya. Udah lebih ke hand drawing sama freehand digital dan sebagainya. Nah, contoh simpelnya kayak yang aku bikin ini. Ini aku post pas di hari Valentine tanggal 14. Dan ini aku bikinnya di Januari ya. Jadi skenario maksudnya nggak harus landscape juga, terserah. Itu backgroundnya lebih full ya. Ada objeknya juga. Jadi di sini lewat gambar ini pasti kalian udah berpikir ini mereka lagi ngapain, lagi bertemu atau mau baru jalan, itu misalnya kayak gitu. Nah, terus ini rumah siapa gitu ya kan, kenapa ada 3 jendela di sini. Nah, kayak gitu. Oke, contoh skenario. Itu adalah tipe-tipe format sebuah ilustrasi. Ya mungkin namanya bukan format ya, tapi yang hanya terlintas di pikiran aku itu format. Jadi nggak apa-apa, yang penting kalian paham aja dulu. Kalau misalnya kalian masih baru, ada baiknya kalian coba dulu semuanya supaya kalian bisa tahu di mana kalian nyaman untuk membuat ilustrasi, karena ini punya tujuan masing-masing juga. Oke, jadi kalau kalian yang udah nonton beberapa video tutorial aku yang bikin ilustrasi ya, simple illustration,
Nah, kalian bisa coba juga buat dalam bentuk icon, dalam bentuk pattern, atau dalam bentuk logo ya, terserah kalian. Dan ya aku kasih tahu ini supaya kalian juga saat membuat ilustrasi nggak stuck ya. Jadi kalian tetap kreatif dalam membuat ilustrasi, tetap berkembang selalu. Itu aja dulu video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Semoga video ini bermanfaat buat kalian. Like kalau kalian suka, share kalau kalian merasa ini penting banget untuk didengarkan ya. Dan komen kalau kalian punya request tutorial seputar vector illustration dan Affinity Designer. Juga doodle ya. Materi doodle nanti ya, pasti ada, pasti. Oke. Support terus channel ini dengan cara subscribe, follow akun sosial media di @millions ya. Millions, karena di sini aku juga akan bahas sesingkat mungkin soal vector illustration dan Affinity Designer. Di sini juga aku share artwork aku ya, dan ya ini style aku. Oke. Dan kita akan jumpa di video berikutnya. Bye bye.